Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau melanjutkan lagi sharing kemarin karena kita beberapa hari lagi mau masuk Paskah. Kalau saya nanti bagaimana gerakan Tuhan, malam mungkin saya khotbahnya beda karena mesti saya sambung supaya nanti Paskah kita ada kliknya gitu ya. Kita mau praktek nanti sore kalau memang ada kesempatan saya kalau hari ini bisa clear ya. Minggu lalu masih ingat apa yang saya sampaikan di sini ya. Hidup dari kasih karunia, kita masih tetap pada topik utama kita. Ya, kita baca dulu. Saya kesulitan di sini karena terlalu kecil. Saya baca di sini aja ya. Alkitab berkata demikian. Saya pikir kitab ini sudah tidak asing buat kita ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan. Kenapa hilang? Oke. Saya kepencet sama saya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pasal yang sama, yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lompat langsung ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Sebenarnya saya lompat, seharusnya ada beberapa ayat menjelaskan tentang karunia. Satu ayat cukup saja, bahwa memang Tuhan akan memberikan kita karunia sesuai dengan panggilannya. Sebab itu karunia itu kata Alkitab harus dioperasionalkan. Baik Pak Bu, saya kira itu pembacaan kita. Dan kita mau mulai sharing. Dari mana kita mesti mulai Pak Bu? Ini anggap saja kita lagi belajar ya. Karena kemarin kami ada webinar beberapa hamba Tuhan kumpul. Dan kami hamba-hamba Tuhan, saya juga bersyukur diletakkan kepada senior-senior kami. Dan mereka sedang bicara. Satu hal yang saya mau berkata di sini bahwa Tuhan sedang berbicara hal yang sangat penting. Kenapa? Karena terkonfirmasi apa yang selama ini kita pelajari selama pandemi dan oleh beberapa hamba Tuhan, sahabat saya atau itu sebagai guru saya. Dan kemarin kami sharing-sharing, bincang-bincang, ternyata memang Tuhan sedang berbicara seperti ini. Tujuannya apa? Sedang mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Itu yang penting. Lalu kesimpulannya apa Pak Bu? Kesimpulannya saya berpendapat. Saya berpendapat bisa iya, bisa tidak. Tetapi dasar firman Tuhan mengatakan bahwa memang secara dunia, pandangan dunia, zaman itu tidak akan lebih baik. Ya, tetapi buat anak Tuhan justru kebalikannya, semakin baik. Itu intinya. Dan yang kedua, saya berpendapat dengan berbagai hal yang sedang terjadi mengindikasikan waktu Tuhan sudah begitu dekat. Pak Bu, apa arti kata waktu Tuhan? Nah, kata waktu Tuhan jangan langsung kita mengkonotasikan bahwa Yesus mau datang. Ya, itu pasti. Tetapi Alkitab saya mengatakan bahwa kata waktu Tuhan itu mulai ada penyucian, ada pembersihan. Tahulah ya kalau kita sedang mau menjelang hari Natal, apa saja sih yang kita lakukan, cat rumah dan sebagainya.
Yang saya bingung itu kok Paskah enggak gitu. Padahal segala sesuatu dimulai dari Paskah. Ya, Natal itu kelahiran, tetapi biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi Paskah itu sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Paskah itu perwujudan kasih karunia. Ya, kasih karunia Allah merupakan korban grafirat di atas kayu salib, itu adalah perbuatan Tuhan yang sempurna. Ya, perbuatan yang sempurna yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat satu gerakan baru yang disebut justification, pembenaran. Kita semua adalah orang yang sudah berdosa. Kata berdosa itu sudah tidak benar, maka dibenarkan oleh Tuhan. Setelah dibenarkan ada sanctification, disucikan. Dosa-dosa kita enggak diperhitungkan lagi. Ya, yang hanya setan yang sedang menjebak kita supaya kita terus memperhitungkan sehingga kita tak berdaya. Bahkan kadang-kadang karena kita memperhitungkan oleh karena energi itu menjebak kita kembali lagi ke dosa yang sama, ya. Dan yang ketiga itu yang sangat amat penting, glorification, artinya kemuliaan. Tuhan sedang memuliakan kita. Buat apa Tuhan memuliakan kita? Supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Pak Bu, tidak mungkin kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita belum dimuliakan. Kita mau ke gereja aja kita sukar sekali karena pandemi. Karena kita tidak tahu apa panggilan Tuhan buat kita ke gereja. Salah nggak sih kita nggak ke gereja? Enggak, saya tidak mengatakan Anda salah. Terkadang kita hanya punya persepsi yang keliru. Ini bicara tentang soal kondisi. Sekarang memang banyak orang pilih ya udah di rumah saja, nggak masalah juga kalau memang itu belajar ya. Ini bicara kalau kita mengerti ke gereja itu tujuannya belajar sebenarnya. Bapak Ibu di rumah baca Alkitab, Tuhan Yesus ke gereja atau ke rumah Allah itu tujuannya belajar loh, mengajar. Enggak seperti kita tadi. Tapi salah yang tadi begitu, enggak salah. Itu hanya merupakan ekspresi. Nah, kesalahan manusia menjadikan hari Minggu itu sekedar ekspresi. Pelampiasan kalau kita bilang emosional, ya. Emosional. Tetapi kita enggak pernah ngalami yang namanya transformasi diri, ya, menghasilkan sebuah personality spiritual yang baik. Nah, itu penting. Pelajaran selama ini kita bagikan, tujuan akhirnya untuk apa? Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan sehingga kita ngerti bahwa ada 4 bingkai. Ini pengamatan saya dan saya terminologikan dalam pemuritan di gereja sini itu 4 bingkai ya, 4 sisi pengamatan saya tentang keberadaan manusia di alam semesta ini ya. Di KPG saya ajar itu. Yang pertama itu adalah panggilan hidup, tujuan hidup, perjalanan hidup, lalu gaya hidup. Nah, kalau kita mengerti 4 hal ini, maka seluruh lingkup kehidupan kita akan menjadi indah. Kenapa? Karena keberadaan manusia di dunia ini kan bukan benda kebetulan. Walaupun mungkin sebagian orang hadir di dunia ini seakan-akan kebetulan, ya. Ya, enggak tahu orang tua mana tiba-tiba muncul di dunia, ya. Ada yang seperti itu, tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu atau pas mungkin waktu saya lagi bicara, Anda nangkap siaran ini, Anda pas orang yang memang tidak tahu siapa orang tua kamu. Saya mau katakan satu hal, Anda ada di dunia bukanlah kebetulan. Pasti apa? Pasti merupakan suatu transformasi energi ilahi Allah yang mana Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan menjadikan manusia pertama Adam dan Hawa dan firman-Nya tidak putus. Adam dan Hawa dia berkata beranak dan cucu dan itu firman berlaku ada di semesta alam ini Pak Bu dan itu tidak kembali. Kalau firman itu tidak ada di alam semesta ini dalam bentuk energi ilahi maka apapun yang kita lakukan tidak akan ada namanya reproduksi dan bergenerasi. Kalau kita bisa nikah lalu terjadilah pembuahan ya reproduksi
Lalu terjadi bergenerasi berikut itu ya karena memang ada firman yang sudah ada di alam semesta ini yang kita tidak tahu, itu merupakan misteri. Pada ilmuwan juga sulit dia untuk mengerti, dan ujung-ujungnya kita akan mengerti karena Tuhan berbicara ada di Alkitab. Paham ya maksud saya? Maka saya coba menggunakan bingkai pengamatan yang saya pelajari, ya. Ya, saya tesiskan itu sebenarnya ya. Sudah saya tesiskan itu menjadi pelajaran, sudah dipakai di pendidikan teologi S2 di salah satu sekolah tinggi teologi di Jawa sana. Dia karena minta izin sama saya. Pak Bu, oke, saya mulai. Kita mulai sharing karena waktu kita, saya usahakan ini pagi selesai, sore kita mulai praktek. Wah, ini kura-kura. Kenapa saya pilih ini? Hewan yang paling, ini kalau filosofi orang Tionghoa ini paling bagus ya. Dilepas di laut kasih namanya, ya berapa ratus tahun lagi ketemu lagi, ada katanya ya. Tapi kan kita bukan kura-kura. Oke, kita nggak bahas kura-kura. Hanya pas saja saya ambil gambar ini. Ya, tema kita tetap melihat keilahian Allah. Saya menggunakan satu subtopiknya adalah hidup ilahi menata kehidupan. Seringkali saya berbicara kepada khalayak ramai, kepada siapa saja, baik secara forum resmi maupun tidak resmi. Kalau orang tanya kenapa sekarang ini ada pandemi, jawabannya sederhana. Ya, di dalam Yesaya itu dikatakan, Yesaya pasal 24 ayat 5 kata apa? Bumi cemar karena siapa? Karena penduduknya. Jadi ingat, semua yang ada ini adalah terakomodasi dari perbuatan kita masa lalu yang secara sadar maupun tidak sadar. Akibat dari manusia. Udahlah, manusia harus bertanggung jawab. Ya, akibat dosa manusia terlalu banyak buat masalah. Ada satu, saya merasa malu sebenarnya, malu dan agak sedikit apa ya namanya ya, kayak tersentil oleh seorang anak remaja umurnya tamat SD, dia dapat piagam dari pemerintah karena dia peduli lingkungan hidup, sampah elektronik. Di usia sekarang sudah 17, selesai SMA, dan dia sudah punya gerakan nasional dengan penyelamatan bumi ini bebas dari sampah elektronik. Waktu dia lagi bicara, Tuhan ingatin saya, kamu juga harus selamatkan dunia ini dari sampah masyarakat. Sampah masyarakat itu bukan lagi benda yang kelihatan. Benda yang tidak kelihatan adalah pikiran-pikiran manusia yang kotor. Nah, itu yang dikatakan Yesaya pasal 24 ayat yang ke-6. Sumpah serapah, merasa diri lebih benar, dan cenderung kadang-kala menggunakan Injil sebagai dalil untuk melepaskan kata-kata negatif. Sehingga dunia ini kotor sekali. Nah, ada orang seperti itu Pak, Bu, yang mempunyai hati yang disentuh oleh kondisi sosial dan dia mulai gerakan itu. Ya sangat apresiatif ya, sangat baik sekali. Nah, kita mulai. Maka kita perlu menata kembali kehidupan ini dengan dasar apa? Dengan dasar pandangan ilahi, bukan pandangan kita. Kalau kita mau ngerjakan sesuatu dengan niat kita sendiri, kecenderungan kita selalu mengambil keuntungan. Kita ingin mengambil keuntungan. Suka tidak suka, ya, sebagai hamba Tuhan terkadang juga kita melakukan sesuatu, kita ingin mengambil keuntungan. Apa? Supaya kita terkenal, supaya kita dipuji dan sebagainya. Dan kalau kita buat sesuatu untuk alam ini, kadang-kadang kita pengen ada, ya. Ada beberapa kali saya diminta doakan teman-teman yang mau masuk ke legislatif. Saya tanya, buat apa kamu di sana? Ya, karena saya kerjanya kan begini, saya kerjakan begini pastor. Jadi kalau saya di sana kan agak lebih mudah memperlancar usaha pekerjaan saya. Seharusnya saya bilang kamu tidak akan dipilih ya, seharusnya sih ya. Cuman ya karena kamu datang saya tetap doa, niat Anda sudah tidak tepat. Maka tidak heran secara hukum bangsa kita akan kacau oleh karena hadirnya manusia-manusia yang egosentris. Paham ya maksud saya Pak Bu ya? Ini anggap saja saya lagi memberikan ceramah ilmiah nih. Bukan khotbah. Oke.
Alkitab katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya langsung cabut ini, saya kontraskan ya. Kata Alkitab apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini kalau kita artikulasikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Jangan kamu serupa dengan dunia. Berarti sebuah larangan. Kalau pemerintah melarang kamu, jangan kamu liwat saat lampu merah. Kalau kamu liwat, apa akibatnya? Sekarang ada tilang elektronik loh. Saya kemarin dikirimkan video bagaimana sistem kerjanya, ya, karena kita punya beberapa teman di dalam. Itu luar biasa, Anda boleh coba-coba ya, nomor KB Anda diubah-ubah, langsung ke scan, besok Anda akan dilayangkan panggilan. Sudah sedemikian rupa kerjanya. Nah, maksudnya apa Pak Bu? Ayat ini mengatakan kalimat pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, ini merupakan sebuah larangan. Penting gak buat Bapak Ibu? Penting. Nah pertanyaannya, apakah kita seringkali mengabaikan? Pertanyaan kita, apakah kita memperhatikan atau tidak? Lalu yang kedua, ya, yang kedua di bawah baru berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi yang kedua itu kita diminta apa? Ini perintah. Yang atas itu larangan, yang di bawah perintah. Pak Bu, saya mau bertanya, ya, tolong agak Anda bisa respon. Pertanyaan saya ini penting nggak? Perlu dilakukan enggak? Heran loh, ya. Ada begitu banyak larangan-larangan, ada begitu banyak perintah-perintah yang dibuat di dalam kehidupan masyarakat, kita taati. Artinya kita memang menjadi seorang manusia yang mengerti tentang hukum. Tapi terkadang untuk yang satu ini, kita kurang. Nah saya mau coba bawa kita kepada bingkai pengamatan dari sisi kebenaran larangan. Kata Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ada apa dengan dunia? Tadi saya sudah membuka bingkai untuk kita sedikit mengkaji tentang semesta ini. Cemar kenapa? Karena penduduknya, ya, Yesaya pasal 24 ayat 5 itu, dan 6 dan 7. Tapi ada satu pembacaan saya tidak masukkan supaya tidak di dalam. Kalau operator bisa bantu saya. Di 1 Yohanes pasal yang ke-2, ya, 1 Yohanes pasal 2 saya bacain aja kalau Bapak Ibu, kalau nggak dibukain ya Anda kalau bawa Alkitab sangat lebih baik lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kata Alkitab ya. Ini sebuah nasihat. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab katakan bahwa kondisi di akhir zaman ini munculnya banyak orang yang apa? Para pendurhaka. Kenapa pendurhaka? Kata pendurhaka itu adalah orang yang tidak tertib hidupnya. Kenapa tidak tertib? Karena kasih semakin dingin. Kenapa kasih semakin dingin? Karena cinta dunia. Karena cinta dunia maka tidak ada lagi energi ilahi di dalam orang itu. Akibatnya tidak mentaati yang namanya hukum. Nah ketika kita mengubah hukum kehidupan ini, maka akan berakibat seperti kitab Yesaya pasal 24 ayat 5. Mereka telah mengubah undang-undang, ketetapan-ketetapan Allah. Di situ muaranya. Lalu ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Perhatikan apa yang dimaksud dunia. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Nah yang dimaksudkan dunia, jangan serupa dengan dunia itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup Pak Bu. Dan ini perlu dibereskan. Kenapa? Tanpa kita sadari ini ada pada manusia bawah sadar.
sehari-hari kita hidup selalu ya dalam situasi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, lalu menciptakan situasi seperti ini. Dunia sedang tidak terlalu baik oleh karena manusianya. Mari manusia-manusia harus berubah menjadi baik supaya kita bisa mengkondensasikan dunia menjadi baik. Baik ya. 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa? Amin. Nah, itulah sebabnya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah apa? Sebagai tolak ukur untuk kita berubah itu apa? Minggu lalu kita menggunakan terminologi apa? Metamind. Masih ingat ya metamind? Kita mulai untuk berfantasi ya, berfantasi di dalam dunia supranatural. Artinya kita harus masuk kepada sebuah dimensi namanya dimensi ilahi. Nah, dimensi ilahi itu untuk apa? Dapat membedakan mana kehendak Allah, ya, apa yang baik dan apa yang berkenan dan yang sempurna. Metamind tujuannya adalah mencapai kepada kalimat yang kedua. Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Yang saya istilahkan apa sini? Mindfulness. Mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah merupakan sebuah pikiran yang paling sempurna. Artinya apa? Artinya mari Pak Bu, saya minggu lalu sudah bicara, tidak berulangi lagi. Kata mind itu adalah kita berimajinasi. Ya, banyak yang nanya sama saya, gimana kita berimajinasi? Pak Bu, kalau saya suruh Anda imajinasi Alkitab, Anda agak sulit. Kenapa? Karena ini pengalaman hamba-hamba Tuhan masa lalu. Lalu kalau saya bersaksi, Anda mulai imajinasi apa yang saya alami, itu pun kurang terlalu membantu. Itu hanya memotivasi. Jauh lebih baik setiap pribadi kita punya pengalaman dengan Tuhan kan? Punya enggak pengalaman dengan Tuhan? Nah, baik Pak Bu, lihat kembali. Pengalaman itu. Memang pengalaman kita waktunya sudah berubah. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu. Tidak apa-apa. Sebab apa? Bagi Tuhan waktunya sama. Dulu, sekarang, dan akan datang. Perubahan waktu karena pergeseran, ya, rotasi. Tetapi Tuhan itu sama. Pada saat kita mulai memikirkan masa lalu, kita secara mindset kita sedang berada pada posisi yang sama pada masa itu. Oke, bisa mengerti ya. Lalu setelah kita imajinasi baru namanya apa? Kontemplasi. Kata kontemplasi itu apa? Kata kontemplasi itu mulai kita merasakan. Waktu kita melihat bingkai pengamatan kita gunakan pengalaman spiritual kita, Pak Bu. Ya mungkin dalam bahasa rohaninya meditasi lah ya. Saya katakan imajinasi. Jadi kita coba mengamati pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan mungkin dulu sedang lagi jalan. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan itu yang kenapa saya sampai hari ini ada di Sungai Yordan dan saya diberkati. Dia bilang, saya masih dulu belum punya apa-apa, masih pakai motor. Saya ingat waktu Babe buat seminar mencapai puncak, dia bilang. Saat waktu kita mengalami badai hujan, semua terpal terangkat, Babe cuma tenang-tenang maju ke depan, langsung tunjuk ke atas, saya minta hujan berhenti sejenak. Langsung hujannya berhenti, dia kok alam semesta juga tunduk kepada hamba Tuhan. Saya katakan bukan tunduk kepada saya, tunduk kepada firman, saya bersinergi pada firman itu. Setiap kita, minggu lalu kan kita sudah belajar, kalau kita bersinergi dengan Allah, maka alam semesta mendukung Anda di dalam perwujudan yang dari hal-hal yang namanya abstrak bisa dikonkretkan di dalam kehidupan kita. Itu dikatakan dari mimpi menjadi nyata. Paham Pak Bu? Nggak sulit kan untuk mengerti. Nah, hari-hari ini kita perlu seperti ini. Sikap kehidupan kita. Ya, jadi apa yang dikatakan metamind sudah ngerti ya? Kemarin saya nggak usah ulang lagi lah, minggu lalu saya ada khotbah. Ketika kita bermetamind maka kita akan mencapai mengerti kehendak Allah. Kalau saya lagi hari ini lagi susah, ingat jangan rasakan kesusahan itu. Kalau kita merasakan kesusahan, kita sedang menginstal energi negatif.
harus berkata, saya nggak pernah susah. Walaupun kenyataannya susah, saya mengerti Tuhan sedang melatih saya. Saya nggak punya waktu bagaimana untuk membuat sebuah simulasi tentang membersihkan sampai kepada roh, jiwa, dan tubuh. Tapi saya langsung pengajaran saja. Kalau kita sudah mindfulness, apa yang terjadi Pak Bu? Nah ini dia. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Filosofi kita untuk menjadi serupa firman Tuhan pakai apa? Baca kitab Imamat. Saya nggak punya waktu di rumah. Bagaimana mereka mempersiapkan sebuah ibadah. Penting sekali. Nah kita perlu seperti itu. Kita nggak perlu seperti itu. Tetapi kita sudah terima berkat kasih karunia itu. Ya. Nah itulah sebabnya dikatakan apa? Hidup harus apa? Sebagai persembahan kudus Pak Bu. Dimulai pikiran dulu. Gimana kita mau ibadah di ibadah ya. Sementara sedang ibadah pikirannya kemana-mana. Ya. Kadang-kadang salah sedikit kita komenin dan sebagainya. Nah ini yang saya sebut apa? Wellness. Sehat. Sehat apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Ini ada pelajaran loh. Kami mau buat seminar ya, webinar ini. 16 sesi bersama beberapa hamba Tuhan untuk bicara tentang ini. Kenapa? Ternyata kami paham bahwa yang menjadi persoalan hidup itu adanya di tubuh. Ya, kata Paulus, aku hendak ingin berbuat baik tetapi bukan yang baik itu yang ada padaku. Nah itu dia. Aku ingin buat sesuatu tapi bukan itu yang kulakukan. Di mana? Tindakan bawah sadar itu yang mengikat kita, yang berakar, itu yang membuat manusia nggak bisa bertumbuh secara maksimal. Nah perlu ada pembersihannya. Nanti lain kesempatan kita bicara. Nah kalau kita sudah sehat, apa yang terjadi? Menjadi persembahan kudus, ibadah sejati, ini dia nih. Ya, saya tutup dengan ini. Kehidupan penuh kasih karunia. Apa itu? Happiness. Bahagia, beruntung. Kalau ini di Tiongkok diterjemahkan keberuntungan, happiness ya. Keberuntungan. Bahagia itu keberuntungan. Bukan soal banyak uangnya. Ya, kalau orang Tionghoa bilang itu sinti yang hang tu si pu nya gao u cai ki. Nya gue punang. Ngerti enggak? Orang Tionghoa bilang begitu ya. Kalau kita sehat lebih dari harta. Sehat itu mahal loh. Tapi terkadang kita sudah sehat bikin rusak. Ya kan? Tidurnya nggak beraturan, makan nggak beraturan, dan macam-macam. Happiness, bilang happiness. Dan bagaimana happiness yang akan terjadi? Ini dia. Kalau sudah kita happiness karena kita sudah sehat, maka kita bisa menguasai diri kita. Kita tidak terpancing oleh kondisi dunia. Saya senang loh dengan adanya pandemi ini. Saya cerita sama istri saya, cerita sama teman-teman. Dulu saya sering khotbah keluar kota, kadang-kadang keluar negeri, kemana saja. Itu mata kelanjang. Benar mata kelanjang. Kita nggak punya rencana. Saya ini kebiasaan suka beli jaket, tapi nggak pernah pakai, sering kasihin orang. Kemana saya beli jaket, nggak beli dikasih sama orang. Sampai-sampai saya ke Melbourne, saking mahalnya jaket, saya beli yang secondnya, saya cari-cari itu jaketnya. Saya kasih ke Brother Roy. Itu jaket mahal gitu. Kulit asli itu. Yang pakai juga itu yang biasa pakai motor besar. Tapi buat badan Anda nggak cocok. Saya juga nggak cocok masalahnya. Nah, tapi sekarang sudah 1 tahun saya nggak pernah lagi masuk ke toko belanja. Kan sesuatu yang berubah kan. Kita syukuri. Tetap aja saya masih bisa pakai baju. Dulu saya suka belanja, jarang dipakai juga. Sebuah keburukan yang jadi tindakan bawah sadar kita. Kenapa? Karena kita punya uang. Kadang-kadang kita mau tidur tengah malam, uang yang di laci itu suka genit dia. Dia kasih tahu, di sana baru buka, ada kedai baru, steak enak, daging asli dari Australia. Dulu kita mesti ke Jakarta, baru dapat steak yang modern. Sekarang sudah hadir di Pontianak tuh. Mau enggak mau kita pergi nyoba juga kan. Ngerti gak maksud saya? Nah,
Tapi dengan adanya ini kita bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu adalah bicara iman, Pak Bu. Ya kan? Penguasaan diri ya, itu ada buah roh, ya, buah roh. Orang yang berrohani, ia mempunyai sebuah energi dalam dirinya yang disebut, kalau saya istilahkan, energi. Ya, energi yang sudah terkondisi, seluruh atom dalam tubuh kita, partikel-partikel membentuk tubuh kita itu selaras dengan pikiran kita. Kita pikir apa saja, mereka tunduk, nggak terjadi sebuah perlawanan. Sehat kita akhirnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menumbuhkan hikmat. Karena kita bisa menguasai diri, kita nggak dikuasai dari dunia, kita berpikir jernih, kita seringkali dapat suara dari Tuhan. Ada yang bertanya sama saya, kalau Babe dan orang kok kadang bisa tahu? Saya tuh gak pernah tahu, waktu saya berdoa buat Anda, saya bisa masuk ke frekuensinya Allah dan ketemu dengan kamu. Apa yang ada dalam diri kamu, Tuhan bisa kasih tahu saya. Itu yang disebut apa? Hikmat. Atau bahasa rohaninya itu namanya marifat. Ya, bukan nubuat loh ya, nubuat itu dibuat-buat itu biasanya ya. Ini marifat. Marifat segala sesuatu yang sudah ada orang itu kita bisa tahu. Kadang-kadang yang tidak baik kita bisa tahu juga. Tapi kita tahu bukan hanya tahu. Kita mengerti bagaimana mengelola energi itu kembali kepada dia. Tapi bisa berubah tidaknya terkembali lagi pada orang itu. Mau yang ini enggak nih, yang terakhir nih. Kalau dia sudah tahu apa yang harus lakukan. Ada gitu banyak dengar khotbah, pengetahuan tentunya. Hikmat itu menghadirkan pengetahuan cara sendiri. Mungkin kita kurang hikmat tapi disampaikan oleh pengkhotbah. Tapi kita kurang mau melakukannya, kurang taat. Dan inilah menjadi apa? Belief system, bingkai keimanan Pak Bu. Kegagalan manusia ada pada kurang pandai melakukan. Kenapa? Karena tubuhnya sudah terkontaminasi sehingga bawah sadarnya kadang-kadang emosinya, kadang-kadang sudah mulai berkata, aku mau berubah aku mau diet aku mau jogging aku mau rajin baca kitab semua mau, tapi apa daya tak dilakukan satu pun. Itu artinya apa? Ada dosa yang terselubung. Saya pernah khotbah di tempat ini, namanya apa? Dosa laten. Sembunyi di mana? Di seluruh tubuh kita. Banyak enggak? Banyak enggak itu energi itu yang sudah dikuasai setan? Pernah dengar ada orang yang diserasuk sama setan? Legion, bukan Gideon loh ya. Butuh berapa sapi? Hah? Babi ya? Janganlah. Karena babi dia buat vaksin kan. 2000. Lepasin satu orang. Artinya begitu banyak ada di dalam seluruh otot kita yang termemori. Namanya apa? Yang di muscle memory. Memori otot kita seluruh dikendalikan oleh dia. Sehingga menjadi kata apa? SDM juga. Bukan self defense mechanism yang positif, tetapi yang negatif. Selalu mempertahankan diri untuk tidak mau berubah. Kita terus kembali ke dunia kita yang disebut tidak mau keluar dari zona kita. Akibatnya kita nggak pernah lihat rancangan Allah di dalam hidup kita. Dapat dimengerti Pak Bu? Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri.